Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, memang Realita TV selalu berkomitmen ya untuk memfasilitasi ya para pencari keadilan ya. Memang memperhatikan ketidakadilan yang terus terjadi di negeri ini. Salah satunya yang sudah kerap menjadi sorotan sebenarnya adalah masalah mafia tanah. Dulu pernah viral ya, saya juga baca tadi tulisan dari Buya Safi Ma'arif ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya tanah di Indonesia ini 80%-nya ini sudah dikuasai oleh konglomerat begitu. 13%-nya dikuasai oleh asing bahkan, dan hanya 7%-nya saja yang dikuasai dibagi oleh 250 juta rakyat Indonesia. Dan sialnya yang 7% itu juga ternyata harus rebutan begitu ya sama para mafia tanah. Nah, korbannya ini banyak ya, dan saat ini di studio sudah hadir perkumpulan begitu ya para korban mafia tanah ini di organisasinya namanya Forum Korban Mafia Tanah Indonesia atau FKMTI ya. Ini sudah hadir. Ya, halo, selamat datang ini Pak Supardi Kendi Budiarjo ya dari FKMTI, ketuanya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kemudian ini ada korban, para korban, Pak Budiarjo ini juga korban. Jadi semua yang ada di FKMTI ini adalah korban ya. Dan kemudian ada juga Pak Patrick ya, ini juga korban ya. Selamat datang Pak Patrick, dan juga ada Bu Zubaidah gitu. Selamat datang ya. Yang ini menarik ya Pak ya, di FKMTI ini tadi saya sudah sempat ngobrol, ada 30.000 yang daftar ya, yang daftar aja sudah 30.000, tapi memang perlu diverifikasi permasalahannya apa, dan memang ada 1.000 yang sudah terverifikasi bahwa memang ini masalah mafia tanah, tapi pastinya masih banyak di luar sana ya, yang mungkin karena berbagai keterbatasan hanya diam saja menyaksikan tanahnya dirampas. Bisa terbayang ya, tanah yang kita tempati atau rumah yang kita tempati selama bertahun-tahun, tiba-tiba ada yang mengakui, tiba-tiba ada double begitu sertifikatnya, ada 2 ya. Dan ketika kita mengadu ke polisi begitu ya, ini dilempar ke BPN katanya, dilihat sertifikatnya mana yang asli. Dan ketika ke BPN mengatakan bahwa 2 sertifikat ini dua-duanya asli. Nah, paling ujung-ujungnya nanti oleh BPN disuruh sana ke pengadilan saja. Nah, inilah yang harus dihadapi oleh para korban mafia tanah, harus proses ke pengadilan memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit pastinya, apalagi berhadapan dengan para mafia tanah yang mempunyai modal besar yang seringkali berujung justru pemilik tanah aslinya yang di penjara, yang jadi tersangka dan dikriminalisasi ya. Begitu kira-kira ya Pak Budiarjo. Betul sekali. Ya. Betul, iya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya jelaskan sedikit ya, Mbak Rahma. Jadi di FKMT itu sangat sederhana melihat masalah konflik pertanahan. Di luar sana dianggap itu sangat rumit. Saya katakan tidak. Jadi konflik pertanahan itu hanya 2. 1 sengketa, 1 perampasan. Jadi kata perampasan itu mulai ada 2018 waktu FKMTI menyatakan ini perampasan, bukan konflik, bukan sengketa. Kenapa? Kalau definisi daripada sengketa adalah perebutan 1 aset atau lebih tanah terhadap lebih dari 2 orang yang punya hubungan bisnis, punya hubungan waris, sehingga masing-masing perlu membuktikan keperdataannya di pengadilan. Kalau di FKMTI ini tidak ditangani, hanya perampasan. Definisi perampasan tanah di mana si pemilik asli tanah muncul surat kembali yang diterbitkan oleh negara di atas tanah pemilik asli tanpa pelepasan hak, tanpa diketahui si pemilik asli, dirampas dengan menggunakan legalisasi negara. Jadi beda yang diutarakan oleh teman-teman kita dari BPN bahwa ini mafia tanah, sertifikatnya palsu. Di FKMTI tidak ada, tidak pernah kami bicara sertifikat palsu. Sertifikatnya asli produk BPN, tapi itu double atau bukti kepemilikan lama atau GIRIK atau GIRIK Sultan atau yang lain, muncul sertifikat yang dikeluarkan BPN tanpa sepengetahuan pemilik asli. Itu namanya perampasan. Jadi yang di FKMTI, itu yang ada, perampasan tanah. Jadi ini nggak ada, bukan sengketa begitu ya. Double sertifikatnya asli dua-dua ya. Betul. Yang mengeluarkan sama BPN begitu ya. Jadi ya kira-kira tahu lah sumbernya di mana nih masalahnya ya. Kok mengeluarkan surat yang sama begitu ya. Okay. Nah,
Pak Budiarjo ini juga korban tanahnya di Cengkareng ya Pak ya? Di Cengkareng. Luasnya 10.000 lebih ya Pak? Iya, 10.259 meter. Nah, tanah di Cengkareng itu tahun berapa kejadiannya Pak? Ya, jadi gini Mbak, ini permainan mafia sangat sederhana sebenarnya. Saya beli tahun 2006. Saya uruk, saya gunakan itu jadi gudang kontainer saya. 2010 ada PT SSA yang mengaku itu miliknya dengan punya SHGB 1633 2010, padahal saya beli 2006. Waktu saya beli dari si pemilik asli itu tidak ada siapa-siapa. Yang jaga ya pemilik asli, turun temurun. Tiba-tiba setelah saya uruk, dia datang 2010, dia ambil, dia pagar. Yang menarik adalah penegakan hukum di negeri ini. Saya dipukul di atas tanah saya. Kemudian 5 kontainernya dicuri. Kemudian tanah 10.259 meter itu diambil. Saya buat LP tahun 2010, 3 LP. Pemukulan, pencurian 5 kontainer, dan perampasan 1 hektar. Alhamdulillah nggak jalan. 2017 oleh Kabareskrim waktu itu Mas Aridono ditarik ke Mabes Polri. Kasusnya. Yang menarik tanggal 2 Agustus waktu gelar perkara 2017 itu LP pemukulan hilang berkasnya di Polres Jakarta Barat. LP pencurian 5 kontainer tidak kunjung selesai. LP perampasan tanah sama tidak kunjung selesai. Singkat cerita 12 penyidik Polda Metro Jaya dikenakan sanksi kode etik. Karena menghilangkan laporan. Oh ya, karena ini nggak jalan semua tiga-tiganya gitu. Nah, yang menarik 2021 saya begitu Pak Listio jadi Kapolri, pada waktu dia masih jadi Kadif Propam, saya udah ketemu, saya utarakan. Dia juga bingung-bingung karena 2019 saya ketemu sama beliau. Keluarkanlah ini harus jalan. Tapi menariknya 2021 Maret ya masalah tanah dihentikan penyidikan karena tidak ditemukan bukti pidana. Yang pemukulan sampai sekarang nggak jelas. Nah, yang menarik Agustus nih 2021 5 kontainer Mbak Rahma di SP3 nggak cukup bukti. Padahal ada yang kena kode etik. Itu sebabnya kalau kasus Sambo ada persandiwara, ya kita udah paham dengan kasus ini gitu loh. Padahal kontainernya hilang, masih hilang ya? Hilang. Nggak balik, tapi kasusnya yang hilang malah. Ya kasusnya yang hilang. Yang menarik apa? Yang nyuri, saya kasihkan KTP-nya, saya kasihkan mobil yang motong-motong. Nah ini Pak Agus, zaman Anda Direktur Direktur Mabes Polri, Anda harus paham ini. Orang Mabes tahu yang benar itu Budi. Cuman yang ngambil ini adalah sebuah kekuatan yang kita sudah tahu dia di mana-mana jolimi orang, tapi tidak tersentuh, Mbak Rama. Ya, saya berharap ini adalah momentum. Pak Jokowi sudah berkali-kali menyatakan berantas mafia berserta backingnya. Dia sudah lebih 5 kali menyatakan itu. Tapi terakhir itu digebuk. Saya mau lihat nih, ada nggak sosok di negara ini yang bisa menggebuk itu gitu loh. Nyatanya Bapak yang digebuk malah. Matanya semua kita digebuk korbannya gitu. Enggak, pernah jadi tersangka juga katanya? Iya, saya jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kapan itu Pak jadi tersangka? Tanggal 2 di laporannya itu tanggal 29 saya ditetapkan jadi tersangka. Dia gelar perkaranya tanggal 28. Tahun? Bulan Agustus. Tahun ini? Tahun ini. Oh jadi Bapak malah sekarang perkembangannya jadi tersangka? Jadi tersangka. Nggak apa-apa, ini menarik. Ya, ini semacam canda-candaan aja bahwa hukum ini sebagai alat permainan mereka saja gitu. Nanti kita bongkar aja nggak apa-apa. Saya paham betul siapa yang bermain siapa ini. Nanti pada sesi yang lain ya mungkin kita ini kan. Tapi yang perlu saya sampaikan hari ini adalah pengacara, ada seorang anggota MUI namanya Kiai Haji Sutrisno, dia menyatakan begini, ini semua pengacara ahli hukum tidak laku di negeri ini. Kenapa tidak laku? Dengan ahli pertanahan, sebanyak apapun data Anda tidak laku. Kenapa? Budi, you data banyak,
nggak ada urusan sama saya. Saya cukup ngelaporkan kamu, saya suruh monyet ngelaporkan kamu. Saya bilang, terus pakai data apa dia ngelaporkan? Saya kasihkan bungkus kacang, bekas bungkus kacang sebagai alat bukti saya untuk melaporkan kamu. Pilihannya dua, lo nyerah atau masuk penjara. Pasti saya menang. Artinya, sekubagus apapun ilmu hukum tidak laku di negeri ini. Sekonyol itu ya Pak ya? Ya, sekonyol itu yang terjadi. Inilah mafia tanah abad negeri ini katanya. Jadi, bukti apa sebenarnya yang dimiliki oleh pihak yang merampas tanah Bapak? Jadi begini, saya beli 2006. Dia gugat, si yang jual ke saya digugat. Tahun 2008. Yang pemilik tanah pun nggak paham digugat. Tahu-tahu dia menang di pengadilan, itu yang didasarkannya. Gitu. Sebenarnya Mbak Rahma, itu sangat sederhana. Mana datanya dia, mana data kita, adu data saja. Asal usul tanah. Tapi dia punya sertifikat dan lain-lainnya nggak yang merampas itu? Punya. Punya. Jadi segudang data kita tunjukkan, ini loh kelemahan sertifikat. Nggak laku Mbak Rahma. Yang dicari penyidik. Tapi sertifikatnya sudah dicek ke BPN, asli katanya sertifikat si merampas yang merampas. Asli. Tapi ada 21 3 AJB, ada 18 SPH asal usulnya kita cek di kelurahan. Bayangkan 112.000 meter. Hanya satu AJB yang terdaftar di kecamatan. Artinya sisanya itu di kelurahan lain. Kita tunjukkan sama penyidik, nggak laku. Tetap yang dikejar kita. Jadi apa yang dikatakan Pak Kiai Sutrisno dari MUI tadi, itu betul. Jadi nggak laku data itu. Oleh sebab itu Mbak Rahma, kami menginginkan, kami membantu Pak Jokowi tentang perintah berantas mafia tanah berserta backingnya. Kami ini FKMTI bantu, tapi kami nyurati BPN, kami kasihkan data 10 data tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang nggak berani jumpa FKMTI. Kami kasihkan ke Barreskrim yang 10, nggak ditanggapin juga. Karena apa? Karena kami korban-korban mafia bohirnya yang di atas. Yaitu mafia tanah abad ini tidak tersentuh hukum. Ini kuncinya di Trimasketir ya, BPN, pengadilan, polisi. Ya, tapi ujung-ujungnya oknum BPN. Tapi oknum BPN ini bukan 1-2 berjamaah gitu loh. Contohnya begini, saya punya girik, punya surat, saya bawa ke BPN, mau daftarkan tanah. Dia simple nanti dicarinya lawannya siapa, dia jawab, ini sudah ada sertifikat muncul di sini. Kita marah, orang kita tempatin, memang gue nggak punya sertifikat. Kita daftar. Tetap, mau ngurus sertifikat ini, dibilang nggak bisa. Nggak bisa. Karena sudah ada yang ngurus duluan. Iya, ada yang ngurus duluan. Kita marah ke BPN, kita disuruhnya ke pengadilan. Nah, itu yang persis kayak tanahnya Rocky Gerung itu, ya, namanya Rocky Gerung. Ya. Mau ngurus udah nggak bisa. Ya, gitu. Dan itu jamak terjadi seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, ini harus dikeluarkan. Gini Mbak, ini semua konflik pertanahan di Indonesia yang terlibat ada 3. Pertama BPN, yang kedua penegakan hukum, polisi dan jaksa, yang ketiga kan peradilan nih. Tapi buktinya kan nggak menyelesaikan masalah nih. Udah dari 40 tahun nih nggak selesaikan. Malah eskalasinya naik terus nih. Korbannya berjatuhan terus. Sehingga FKMTI menyarankan ini tarik. Karena pelakunya oknum ini semua. Tidak menyelesaikan masalah. Kita tarik, kita minta komitmennya presiden. Karena dia udah marah, apa segala macam. Mau nggak didirikan ad hoc? Dibentuk Perpu. Perpu itu ada nanti, ada 2 Mbak Sarita. Yang pertama itu nanti penyelesaian konflik pertanahan, melibatkan seluruh universitas seluruh negeri. Ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Mahfud pada tanggal 5 Agustus. Nah, kenapa? Pak Mahfud tanya ke saya, gitu gimana putusan hukumnya? Pak Mahfud, bukan masalah putusan hukum. Ini kontrol sosial seluruh rakyat Indonesia untuk berjalannya nanti penegakan hukum terhadap perampasan tanah itu sendiri. Dia sepakat. Tanpa kontrol susah. Karena apa? 3 lembaga ini berjalannya di ruang tertutup semua. Bisa kong kali kong semua ini. Jadi kita harus tarik ke publik. Itu penyelesaiannya. Nanti adu data. Ini pun ada kepentingan jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena kalau kita sudah adu data alas dasar hak kepemilikan awal, tanah kita jejak. Kita harapkan tidak ada konflik-konflik lanjutan. Karena selama ini putusan pengadilan
si yang pemilik tanah A yang berantem B sama C. Yang menang C ngantem si A. Dia menang, diambil, tapi si A ini masih punya dasar hak kepemilikan awal. Nanti kalau dia punya kekuatan, punya kehebatan, punya kuasa, dia gugat lagi sehingga kita tidak berkesudahan tentang tanah. Itu penyelesaian konflik. Tapi nanti kita akan bahas soal penyelesaiannya ini dulu sesaat setelah ini ya. Kita bahas karena saya ingin penasaran juga nih ya. Karena hati-hati nih yang punya tanah ataupun rumah juga ya. Seorang Dinopati Jalal saja rumahnya juga sempat diembat itu sama mafia tanah ya. Pada mantan menteri dan punya akses juga tapi sempat jadi korban mafia tanah, apalagi orang-orang biasa ya. Nah, salah satunya ini yang sudah hari ini kita ingin dengar, bagi yang punya sertifikat atau punya aset ya, dicek-cek ya sertifikatnya ke BPN begitu ya Pak ya. Jangan-jangan sudah ada double tiba-tiba tanpa diketahui. Nah, ini ke Pak Patrick ini ya. Pak Patrick ini bagaimana awal mulanya tahu ternyata tanahnya sudah double ini sertifikatnya? Ini bawa sertifikatnya itu Pak ya? Saya bawa sertifikat ya, tahun 1980. Ini sertifikat hak milik. Sertifikatnya tahun 1980. Kami sebetulnya sudah pasang patok ya, waktu itu sudah pasang patok. Maaf, terus, tanahnya di mana Pak? Di Karangtengah, Tangerang. Tangerang ya. Dekat dong sini ya? Ya, nggak jauh. Luasnya 1.800 meter ya. Sertifikat hak milik dan sudah pasang patok waktu itu. Terus belakangan ada pengembang masuk daerah situ, pagari wilayah situ, dan patoknya kami hilang. Sudah hilang kan karena kami ingin pasang kembali, kita mengajukan ke BPN, pasang pengalihan batas. Waktu yang pertama ya diusir satpam, nggak boleh, harus minta surat ke PT. Nah, yang kedua kita udah mengajukan lagi, disuruh kami ngawal polisi dan kami bawa polisi ke sana. Ya polisi pun diusir, sama satpamnya pun polisi ngalah keluar juga. Jadi kami, ada yang lebih polisi rupanya. Ya. Satpam rupanya lebih kuat daripada polisi. Ya, dan kami sekarang pun mau masuk ke wilayah sana pun nggak boleh sama satpam, dilarang, nggak boleh masuk ke sana gitu. Jadi kami mohon solusi ya BPN atau polisi atau siapapun, kami mohon agar keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Ya, jadi itu mulai awalnya itu kejadian tahun 2010-an ya Pak ya. Nah itu sampai sekarang udah hilang ya Pak ya, nggak bisa ke sana Pak Patrick? Nggak bisa, masuk ke wilayah komplek itu pun udah nggak boleh dicegah sama satpam. Dan kemudian sempat proses hukum Pak ke pengadilan? Nggak pernah sih, nggak pernah. Belum, ya, kami kalau rakyat sih lawan ke hukum ya, kita tahu lah itu udah rahasia umum ya. Hilang kambing, jual sapi begitu ya Pak ya? Iya. Karena nggak seberapa, kita harus fight dengan uang ya. Biasanya mana mungkin kita menang, kita nggak punya uang juga ya. Iya. Nah tapi jadi nggak tahu apakah pihak pengembang itu punya sertifikat dan lainnya, nggak tahu. Mereka nggak punya. Pokoknya ngusir aja gitu. Mereka sudah niat beli, sudah sempat tawar, ada suratnya juga, ya. Tapi nggak pernah terrealisir ya untuk membeli gitu. Tapi nggak beli tiba-tiba diambil aja gitu ya? Ya sekarang ya dirampas gitu aja, kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh masuk, nggak boleh nengok, nggak boleh apa-apain gitu. Seperti itu. Jadi nggak tahu nih Pak ya ada sertifikatnya atau enggak, pokoknya diduduki saja itu tanah. Yang ini kasusnya seperti itu ya. Ini kalau Bu Zubaidah ini beda lagi, tanahnya ini di DI Panjaitan ya, nomor 1 Cipinang, Jakarta Timur, luas tanah 2.647 meter. Ini digunakan sebagai usaha ya, Bu, gudang ya. Gudang. Nah, ini sudah sudah berapa lama tinggal di situ nih, Mang? Kalau saya dari tahun 70-an sudah di situ. Nah, akhirnya kan begitu kita sudah dapat penggantian tol Becakayu tahun 1987. Nah, akhirnya kan Cawang Priuk tuh 87 kita sudah dapat. Nah, akhirnya begitu sudah dapat, kita juga sudah tetap di situ. Kita juga beli lagi ke belakangnya tanah negara itu di tahun 1996 tiba-tiba ada yang menggugat. Jadi mau dieksekusi tanah itu pada saat itu. Nah, dengan Bank Sejahtera Bank Umum. Nah, yang peminjamnya itu namanya Hindarto Budiman. Katanya dia bilang nggak bisa bayar, akhirnya dia lari ke tanah saya gitu kan. Nah, akhirnya saya lawan di pengadilan. Tahun 1996 itu saya menang tahun 2000. 2002 saya menang. Kalah dong berarti kan Bank Sejahtera. Sampai 2004 kita ingkrah.
Nah, di tahun 2006 saya mengajukan bikin sertifikat pada saat itu dikabulkan oleh BPN dengan data-data yang kita miliki kan. Ini di bawah semua Bahwa ya ada semua ini ada nih. Nah, akhirnya saya jadilah di tahun 2007 sertifikat tersebut, lalu saya jaminkan di Bank BCA buat modal kerja pada saat itu. 3 tahun kemudian saya dilaporkan di Mabes Polri penyerobotan tanah oleh Hindarto Budiman dan pengacaranya Purnama Sutanto. Akhirnya kami datang nih ke sana kan. Begitu datang tidak terbukti di SP3. Nah, setelah di SP3, 3 tahun kemudian almarhum suami kan meninggal. Dari BCA itu, Bunda nanti kita dibalik nama ya, karena kan Bapak sudah tidak ada gitu kan. Akhirnya dibalik nama lah kita berlima ya anak-anak. Sesudah itu tahun 2013 kita selesai, 2004 saya dilaporkan lagi oleh yang sama. Hindarto Budiman dan Purnama Sutanto, pengacaranya itu. Saya datang lagi ke sana, saya buktikan yang ditanyakan itu sama dengan yang di Mabes Polri. Sertifikatnya di mana? Bapak, saya bilang, pertanyaan Bapak tuh sama kayak di Mabes Polri. Sertifikat saya sudah 7 tahun disekolahkan. Lah, kok disekolahkan? Ya itu kan milik suami saya. Saya bilang untuk modal kerja gitu. Nah, itu yang ditanyakan selalu itu gitu loh. Nah, akhirnya begitu 2 kali saya dipanggil di Polda itu tahun 2014, saya ketemulah dengan Kanit. Begitu salah satu kanit itu dia bicara, saya beli aja Bu Jubaida, kata gitu. Ya nggak bisa lah, saya kan tempat kerjanya di mana? Anak saya kan masih kecil-kecil pada saat itu kan. Ini sudah aja. Nah, rupanya dia itu untuk bahan dia mau PK. Kenapa ini mafia tanah ini yang Hindarto Budiman yang musuh saya itu kenapa tidak melakukan PK pada saat di tahun yang sama gitu loh. Kok ada penggantian tol Becakayu kan tahun 2017. Nah, itulah momentumnya dia dibarengin seperti itu gitu loh. Akhirnya dia ngajuin PK, saya kalah dengan Egendom 8353 yang tidak terletak di lokasi saya, melainkan lokasi di Bidara Cina, kelurahannya. Itu udah fokus, maksudnya beda tempat. Akhirnya kan di tahun 2017 saya dipanggil oleh kelurahan, Bu Jubaida, kebenaran saya RT di situ. 32 tahun saya menjadi RT. Mau dapat gantian nih, kami datang dong ke kelurahan. Ibu nanti dibawa ya sertifikatnya. Pak, sertifikat kan masih di BCA, saya belum bisa bayar gitu kan. Gak apa-apa, kata kopinya aja. Oke, kita tanda tangan di papan bor, lokasinya 05, kena tol pelebarannya itu 331 meter. Dapat ganti rugi. Dapat ganti rugi semua nama saya. Ahli waris almarhum Budi Purnama gitu kan. Dan berikut anak-anaknya. Kita sudah lengkapin semua data-data. Akhirnya begitu minggu kedua, Bu Haji, minggu kedua nanti bawa sertifikat yang asli ya. Kami telepon dong ke BCA, Pak Sandy pada saat itu. Pak Sandy izin nanti saya pinjam dulu ya sertifikat yang asli. Kita dapat gantian nih Pak, nanti kan kita bisa buat bayar BCA. Siap Bu, katanya gitu. Saya mau datang nih, ditelepon 2 hari kemudian sebelumnya tuh. Kata Pak Didi, orang kelurahan Cipinang Besar Selatan, Bu Haji nggak jadi hari ini ya katanya. Karena pakankannya baru katanya, ke BPN-nya. Oke. Nah, begitu minggu depan kita jadi nih ke BPN. Dari jam berapa? Jam 2 sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Saya bawa nih orang BCA-nya, bawa aslinya. Karena saya pinjam kan. Begitu nunggu kan, ngantri di situ kan. Begitu ngantri, tanda tangan katanya anak Bunda aja dulu yang tanda tangan. Katanya, oh iya Pak, ini benar ya Bu, benar. BCA-nya rekening BRI-nya benar. Benar. Nah itu BRI itu bikinnya langsung di situ Mbak. Langsung di tempat itu bikin ya. Kebenaran orang BRI juga kenal juga sama saya. Akhirnya kita udah tanda tangan, giliran anak-anak tanda tangan yang 3, karena yang kecil kan masih belum cukup umur. Giliran saya, Pak Unu Ibnudin pada saat itu ketua BPN tahun 2017, itu dia mengatakan, Bunda tanda tangannya nanti aja, karena kurang 1 surat. Itu jelas-jelas dari Pak Kankan sebelah sana dia pindah berhadapan dengan saya. Pak, apalagi Pak yang kurang gitu kan? Yang saya tahu putusan-putusan ada, saya bilang. Bukan, pokoknya ya udah Pak, kalau gitu saya cari lagi, kasih waktu 2 hari. Ternyata saya juga minta nomor telepon ke Pak Kankan itu dikasih, Pak Unu itu. 2 hari kemudian dia juga tidak telepon, saya yang menelpon ke beliau kan. Begitu Pak, ini suratnya ada. Saya waktu pembelian di kelurahan, zaman dulu kan di kelurahan oleh penjual dan pembeli ya saksi. Kebenaran saya juga RT di situ. Bukan Bunda, bukan ini yang diminta. Iya, yang diminta bukan. Akhirnya tunggu lagi, jadi kita cari lagi nih apa ya? Kurangnya apa? Bingung saya pada saat itu. Akhirnya begitu kita telepon lagi minggu kemudian, Ibu katanya, waktu bikin sertifikat itu Ibu dengan siapa orangnya? Waduh Bapak, saya yang mendaftar dengan melalui loket dengan data-data yang saya miliki. Ya saya tidak pertanyakan Pak dengan siapa. Pada intinya kita sudah menyerahkan keputusan dari
PN, PT, MA, sampai Inkrah pun saya dikasihkan semua fotokopi dengan komplit. Akhirnya saya dikasih tanda terima, suruh tunggu 7 bulan, 6 bulan, 6 bulan pada saat itu. Ya kami tunggu, saya bilang gitu. Akhirnya begitu jadi, karena memang itu nama almarhum, yang ngambilnya almarhum. Nah setelah itu saya jaminkan ke BCA, kalau memang saya surat itu abal-abal, saya bilang gitu, mungkin bank tidak menerima, bank besar loh BCA. Iya, pasti diverifikasi gitu kan. lah ya. Itu nah, seperti itu. Akhirnya terjadilah sampai Jadi uang ganti ruginya nggak bisa dicairkan? belum. Berapa sampai besar saat- uang ganti ruginya? 2,9 M. 9,7. 9,7 ya. 9,7 M. untuk seri Yang 331 meter itu. Pada saat itu kan dikalikan jadi NJOP-nya 13.600.000 kali 2 gitu kan karena pemerintah. 9,7 M itu sebenarnya hak ibu yang mau dicairkan itu Iya. tidak bisa cair. Tidak Alasannya bisa cair. kenapa? Alasannya begitu saya 3 minggunya lagi kita langsung datang ke kantor BPN, ketemulah sama Pak Muhammad Unu Ibnuddin itu. Pak, bagaimana? Ini saya juga sudah ditegur sama BCA. Kebenaran saya juga bawa pengacara kan, pengacara kita legal di dalam perusahaan saya. Dia tiba-tiba mengatakan dengan tidak punya rasa bersalah bahwa tanah ibu itu ada yang menggugat lah. Jadi gimana Pak pembayaran saya? Saya bilang gitu. Ya nanti siapa yang menang ngambilnya di pengadilan dikonsignasikan. Nah saya tanya nih Pak, jadi gimana ke pengacara saya? Ya sudah kita lawan. Kita lawan Ibu. Nah, dengan proses yang kita data-data 2 tahun tuh ditahan oleh BPN. Termasuk buku BRI saya pun juga ditahan. Nah, akhirnya aku begitu kira-kira tahun 2019 tiba-tiba nih ya, saya kan di NO nih, pernah 2018 saya di NO. NO apa? Nggak taunya dia Egendom gitu. Egendom itu seperti apa? Saya kan nggak ngerti ya gitu kan. Kalau saya kan taunya emang sertifikat kita sudah di bank, masa iya sih surat saya palsu gitu kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya di tahun 2018 di NO, 2019 tiba-tiba dari pengadilan ada surat datang, bertiga yang datang. Kebenaran saya tidak di lokasi, masih di rumah ya pada saat itu. Nah karyawan saya itu namanya Mbak Ros, Mbak ini ada orang pengadilan mau eksekusi. Nah lu eksekusi gitu kan. Akhirnya saya ngomong dong sama Pak Diono telepon, Pak ini kok mau dieksekusi? Ya ibu siap-siap aja jalan katanya gitu, paling dikasih waktu 1 bulan. Ya nggak bisa dong. Saya bilang kata Pak Diono menang. Saya bilang gitu, jadi memang mungkin sudah ada koordinasi lah ya gitu mereka. Akhirnya terjadilah. Nah tahun 2019 tiba-tiba surat untuk pembayaran itu ada 2 nama. Hinda Jubaidah dan Hindarto Budiman. Yang mengundang kami itu KKDM, bagian pengadaan tanah tol Becakayu. Kami datang nih bawa suami yang sekarang, bawa anak-anak, bawa omnya. Mereka aja tidak kenal dengan Hindarto Budiman, apalagi saya. Saya aja tidak kenal dengan Hindarto Budiman, tiba-tiba digugat aja. Akhirnya dari KKDM itu salah satu direkturnya itu dia bicara, Ibu katanya, kami ini kan katanya sudah didesak oleh Bapak Presiden. Dia bilang harus cepat selesai. Pak, nggak masalah. Bapak mau kita digusur dengan tempat saya yang depannya itu 331. Tapi bayar dulu dong Pak kepada kami. Saya bilang gitu, karena itu kan memang punya kami gitu loh. Akhirnya, kalau gitu Bu, katanya saya sarankan. Saran apa ya Pak? Katanya yang dibayar bangunannya aja dulu. Saya sebentar. Pak, kayaknya keberatan deh saya. Saya bilang gitu. Karena itu milik saya Pak. Akhirnya mediasi tersebut gagal. Nah, begitu habis gagal, kita ketemuin lagi dengan pengacaranya KKDM juga tidak ada penyelesaian. Gitu. Akhirnya seringkat kata itu tahun 2019 itu bulan Desember saya dieksekusi. Nah, kita ini bisa menggagalkan nih, Mbak. Karena orang belakang kan masih ada warga saya 30 kakak lagi. Jadi satu amparan itu luasnya 6.417 ya kalau nggak salah. Nah, jadi ada pemiliknya tiga orang. Dia bisa hadir ke luar. Saya kan paling depan rumahnya itu kan gudangnya. Jadi kita bisa gagalkan nih. Nah begitu gagal kan, rupanya mafia tanah ini kurang penasaran dengan tanah saya. 2 bulan kemudian dia bikin lagi eksekusi lagi dengan 550 orang berbagai instansi termasuk Polda. Semua mungkin yang kelihatan itu yang didata ya, itu tetangga yang di belakang maupun yang tetangga dari rumah tidak boleh masuk di lokasi saya. Saya cuma hanya berempat. Sampai mantu saya pada saat itu pingsan. Saya udah taruh pakai poluan, biru semua tangan saya. Satu pun tidak ada, seolah-olah saya yang mafia tanah, saya yang penyelebet tanah pada saat itu tuh tahun 2020 tanggal 27 bulan Februari. Akhirnya terjadilah eksekusi. Nah, Keluar Ibu? Iya keluar, saya keluar. Terusir ini? Terusir pokoknya, terusir. Mesin-mesin, sampah-sampah, kertas, berantakan semua Ibu pada saat itu. Satu pun tidak ada yang membela.
Akhirnya ada anak saya yang bela saya, anak buah saya, ditarik, dimasukin ke mobil penjara. Itu sudah disiapkan semua fasilitas, mobil penjara, mobil derek, mobil truk yang kosong untuk angkut kertas-kertas. Coba bayangin, ada satu orang namanya Kabak Opa Ari, sampai sekarang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Dia ditungguin dari jam 8 mulai eksekusi sampai jam 4. Karena memang itu istilahnya kita barang kan banyak gitu kan. Akhirnya tuh Kabako begitu jam 4. Cepetan kalian kerjanya. Kalau nggak cepet-cepet katanya kalian sama penjarakan. Saya cuma hanya bisa nangis, Mbak. Tunggu, eksekusi atas dasar apa eksekusinya itu? Nah, di situ sudah dijelaskan. Eksekusinya itu tidak dikembalikan dengan siapa, pengeksekusinya siapa juga tidak dijelaskan. Pada saat itu Pak Erwin menjelaskan, kalau salah objek bagaimana? Digituin kan, tapi tetap tidak menghindarkan, tidak didengar. Kan eksekusi itu setahu saya kan ada putusan pengadilan kan? Iya, ada putusan pengadilan. Ya, ini saya juga sudah bersama Pak Erwin Nasution ini ya, Pak. Ya, selamat bergabung Pak Erwin Nasution. Ini suami dari Bu Zubaida ya, yang juga tahu. Nah, ini mungkin bisa menyambung juga ini ya Pak Erwinnya, karena sebenarnya sertifikat tanah tersebut yang merampas itu buktinya apa begitu? Saya ingin tahu, punya sertifikat atau bagaimana yang merampas ini? Jadi sertifikat ini sebenarnya awalnya ini dulu untuk membobol bank umum sejahtera yang sudah dilikuidasi, kan begitu. Tapi mafianya ini tidak ada hubungan di atas sertifikat ini, begitu. Erna Eman Budi. Artinya Hindarto Purnama Sutanto ini mafia besar yang didekingin oleh oknum polisi. Kenapa saya bisa berani ngomong begini? Karena polisi sendiri waktu di pengadilan mau mengeksekusi disebut nama-nama polisi tersebut. Oke, satu poinnya. Kedua, jadi jadi sertifikatnya itu si perampas ini Hendarto tadi itu Ya, punya sertifikat bernama Enman tadi. Erna Eman Budi. Erna Eman Budi Sampai tadi. sekarang. Itulah alatnya mereka ya untuk merampas. Di sebuah gereja. Oh, Erna Eman Budi ini Ada di alamat sebuah gereja. ada alamatnya gereja begitu ya. Jadi kita kok dirampas, sedangkan Erna Eman Budi ini tidak ada korelasinya dengan si Hadi tadi itu. Hindarto. Hindarto dan Purnama Sutanto. Oke? Itu yang terjadi. Lalu Oh, jadi sertifikatnya atas nama Erna Eman Budi, tapi yang merampas bukan Erna Eman Budi, yang merampas Orang Hindarto. lain. Iya. Cuma buat alat ini ya. harusnya kan ganti ruginya atas nama Erna Eman Budi. Pak. Iya. Satu poinnya. Tapi ini ganti ruginya diberikan Iya. kepada Hindarto, padahal Iya. sertifikatnya Erna Eman Budi. Betul. Kasihan ini Eman Budinya ini. Erna Eman Budi figur saya katakan. Saya kan Nggak ada orang. Nggak ada fiktif. Nggak ada. Makanya saya katakan dulu membobol Bank Umum Sejahtera. Maka dia intervensi Bank Umum Sejahtera terhadap istri saya di tempat kita di Jalan Dewi Panjaitan nomor 1. Sudah terbukti. Fakta hukum menjelaskan, saya cek di PM, di kelurahan, di kecamatan, PM 1 loh. Di buku besar kelurahan, mereka ini tidak ada. Jadi bagaimana mereka dulu pinjam bank? Suratnya ini namanya surat mencari tanah. Saya katakan dengan kementerian, ini istilah surat mencari tanah. Karena sangat tidak benar. Sertifikat ada di Bank Umum Sejahtera, dilikuidasi, bukan prinsipal yang meminjam Hindarto, lalu yang punya Erna Eman Budi. Sementara kita di situ dari tahun 90 sudah menempati, 70-an. sudah ada bayar pajak segala 70-an. macam. Berarti kan tidak. Tunggu, PBB yang bayar PBB Pak Saya. Hindarto apa Ibu? Saya. Tidak, Sampai berarti sekarang. Hindarto nggak bayar PBB Enggak. dong? Itu yang harus penting saya jelaskan. Artinya tidak visible, tidak kredibel, Bang. Melanggar undang-undang. Itulah yang dikejar oleh namanya Pak Jokowi ke BLBI-nya. Dari IPEDA. Gitu. Ini Bapak PBB-nya lengkap ini. Sampai di bawah semua Sampai sama sekarang. Musuhanda. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang nih masih atas Sampai nama. sekarang. Sampai sekarang yang Iya, ditagihnya Budi ke Purnama, Bu Budi Zubaida, Purnama, iya. meskipun tanahnya udah dirampas. Iya. Aneh. Tapi Aneh tetap harus bisa bayar jadi. PBB ya. Nah, aneh bisa Nggak jadi. dapet tanahnya, dapat pajaknya Ibu. Ganti Iya. rugi dirampas. Ini PBB-nya mahal banget Bu, Iya. 141 200 juta. Betul. lebih sekarang. Jadi gini Bu, udah mahal maaf Bu, emang. saya singkat sedikit lagi. Tempat ngidupin jutaan pemulung. Tempat tanah itu. Ibu Iya, tahu betul, Ustaz. karton kertas bekas itu, yang semua yang orang bawah ini sektor non formal, saya rapat dengan Kementerian KLHK, itu kan untuk recycle, itu mesin puluhan miliar, hancur, Dirampas kemarin. dirampas gara-gara dirampas. Eksekusi. Eksekusi. Ini berdampak civil society, kelestarian lingkungan hidup, karena recycle ini itu kan bahan raw materialnya dari pohon semua.
Yang ini yang kami lakukan, istri saya lakukan. Hasil dari situ untuk sosial. Udah menghadapin hidup seperti itu, dihabisi mafia, dihancurkan mafia. Mafianya ini didukung oleh oknum. Yang saya katakan, kami harus membuka demon sebesar-besarnya. Kumpul mafia tanah, tokoh agama, saya sudah lapor dengan Habib Lutfi, saya sudah bicara dengan menteri, saya sudah bicara dengan Menko Polhukam. Faktanya mereka ini tahu semua. Kenapa yang mudah ini? Ini kan memang dikejar pemerintah. Membobol BLBI katanya dikejar. Sekarang merampas orang punya ini. Jadi fakta, Erna Eman Budi tidak ada. Orangnya tidak ada, tidak pernah Gereja muncul. Sudah rapat hukum gereja, artinya lawyernya gereja. Sudah rapat, saya minta rapat semua. Katakan sejujur-jujurnya pada pengurus gereja. Akhirnya 3 hari terjawab. Tidak pernah ada namanya Erna Eman Budi. Artinya figur dulu diciptakan BPAT dan oknum BPN untuk membobol Bank Umum Sejahtera. Lalu suratnya ini disetting untuk menyasar atau merampas surat tempat lain. Tempat kita. Itu terjadinya. Sampai sekarang Erna Eman Budi, Bang. Artinya kalau katakan itu milik Indarto dan Purnama, lawyer tadi yang datang dari Bandung, UNU dari Bandung, semua dari Bandung, polisinya juga dari tim Bandung. Ini kan tim Bandung, termasuk yang bintang 1 itu kan tim Bandung. Oke, Bu? Iya, oke. Atasnya harusnya atas nama Erman Budi, bukan atas nama Indarto sertifikatnya. Ya, jadi Hindarto ini mendapat uang ganti rugi tanpa ada bukti hitam di atas tulis Ya. hak pemilikan atas nama dia. Kusir pasir pun tidak. Dan tidak bayar PBB. Ya, ini, Bu. Tapi dapat ganti rugi. Iya. Menarik ini ya. Lawyernya mengatakan Erna Eman Budi. Kepemilikan Erna Eman Budi. Luar biasa. Jadi gini, Bu. Selain dia dapat ganti rugi yang 9 miliar lebih, Nggak, dia bobol bank itu nggak. dia dapat tanahnya Tanah Bu Jubaidah. juga. Karena Iya, gini, habis enam ini harus saya luruskan. Tanahnya itu 2.000 lebih. 2.600. 600. Yang kena tol itu hanya 300 meter yang 9 miliar tadi gitu loh. Sisanya itu diambil juga. Iya Iya, juga. gudang, Ini harus saya mesin jelaskan. rancu. Ya. Karena itu satu kesatuan dia menang di pengadilan. Itu ya. Dengan modal sertifikat Ya. unknown, orang nggak Ya, dikenal. betul. Fiktif, udah, fiktif, udah. fiktif. Jadi gini, konspirasi namanya. Konspirasi Oke. kan terjadi. Kalau ini saya katakan dengan Pak Hadi rapat 3 minggu yang lalu ya, Oma ya. Iya. Saya ngomong, Pak Hadi izin. Kenapa perang dengan mafia tanah? Kalau nggak dibentuk tim independen, artinya di luar BPN. Yang main ini semua oknumnya di dalam Bapak. Saya ngomong terus terang. Ya. Saya berani. Ngomong di depan menteri saya nggak ngomong. Didengar ada. Artinya oknumnya itu pelakunya adalah oknum yang disetting oleh BPN, oknum BPN. Kenapa saya rapatkan di Menko Polhukam pun juga sebuah Kopindah hadir, termasuk UNU itu hadir. Saya katakan jelas semua pembobolan bank BLBI tanpa ada visible, tanpa menguasai, tanpa membayar pajak, kok mampu bisa dapat pinjaman. Artinya ada apa? Bobol Bank BLI. Suratnya lari, dapat pinjaman kita. Ibu bayangkan, pinjaman kita ini udah kedua. Ibu tahu tol Cawang Priok yang lama. 87 dapat, nggak ada apa-apa, no problem. Tol kedua 2017 habis. Ternyata di 2017 itu disetting lah. Itu kan panjang seperti abang katakan tadi. Panjang tol Becakayu. Berapa banyak yang nggak dapat, termasuk kita. Yang lucunya kan kita di bank besar, BCA 5 kali HT. Bank besar, mereka di bank abal-abal yang sudah likuidasi. Dan atas bukan nama mereka perampoknya. Masa BPN nggak bisa melihat yang benar sama yang nggak jelas? Iya, Nggak betul. jujur kan? Jadi modusnya rata-rata sama ya. Ya, seperti itu ya. Tadi saya sudah jelaskan. Iya. Nanti saya jelaskan lagi Jadi detailnya. Iya, itulah, tadi kan maaf, di-cut. Ya, ya. saya harus jelaskan yang sedikit tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Nggak saya apa-apa, ke nggak apa-apa. Steady. Saya ke Pak Budiarjo dulu. Jadi modusnya pada umumnya seperti itu, Pak. Ya, sederhana. Tadi saya kan sudah katakan, diambil dokumen lain. Jadi perampasan tanah itu adalah mengambil tanah milik asli dengan 2. Satu dokumen diciptakan berasal dari asal usul tanah ini, dia melakukan transaksi jual beli sehingga diurus ke BPN. Dan diiakan oleh BPN. Begitu komplain si pemilik tanah disuruh ke pengadilan. Dan itu jamak terjadi. Yang kedua, diambil dokumen tempat lain, dibuat sertifikat, ditimpakan di atas tanah korbannya. Padahal itu lokasi lain. Lokasi lain. Ini kasusnya sama-sama dengan saya. Sertifikat itu ke lokasi lain tempatnya. Fokusnya beda. Ya, lokasinya beda. Nah, ini walaupun kita bawa datanya ke BPN, bawa datanya ke polisi, tidak laku. Karena di dalam oknum BPN yang main. Tidak laku, tidak laku.
Bohir-bohir Saya ya, jadi ada. tersangka, saya Sama. ini loh dokumen, nggak dilihat, yang dilihat dokumen kita dilihat. Salah satu dokumen saya Kelurahan Kapuk, Pak Budi dia udah damai sama pemilik lama. Aku bilang, gimana dia mau jual itu barangku tempatin, suratnya sama aku, kok dia jual beli, dia gugat menggugat. Nah itulah, oleh sebab itu Mbak Rahma, kita FKMTI punya kesimpulan tidak akan selesai di 3 lembaga ini karena biang keroknya di sini, oknumnya. Tapi ini kita di studio juga hadir juga ya korban lainnya ini dari Prabu Mulih ya, juga ada dari Prabu Mulih ya. Iya, tadi itu luar biasa ya, melihat ceritanya saja saya mendengar ceritanya keringetan nih Pak, padahal studio dingin loh Pak ya. Bayangkan ini salah satunya tadi itu Ibu Zubaida ya yang membayar PBB, saya lihat tadi itu sampai hampir 200 juta PBB-nya tiap tahun. Dia membayar tiap tahun ya Pak ya. Itu bisa terusir dari tanahnya oleh orang yang nggak bayar PBB ya Pak ya. Iya. Nah, itu aneh yang nggak bayar pajak bisa mengusir yang bayar pajak gitu-gitu Pak. Ini kok aneh gitu ya Pak?